Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel SF Official. Oke, pada video kali ini saya akan bahas seputar tutorial cara mengganti SSD untuk laptop Acer Aspire A5 ya. Yang mana di sini ada sebuah laptop yang memiliki kendala yaitu lemot. Nah, ternyata setelah saya cek laptop ini masih menggunakan HDD sehingga untuk yang punya ingin upgrade ke SSD ya. Nah, makanya pada kali ini kita akan bahas bagaimana cara mengganti eh, hard disk atau HDD menjadi ke SSD untuk laptop Acer Aspire A5. Ini kita lihat modelnya itu Acer Aspire A51452K ya, 39HM ya. Nah, untuk tahun produksinya itu tahun 2020 ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya, agar nanti teman-teman itu tidak ketinggalan jika misal ada update-update terbaru dari channel ini. Oke, yang telah subscribe terima kasih ya, mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat ya. Nah, oke, langsung saja ya kita ke pembahasan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ya. Saya beli SSD merek Vigen ya 512 GB dengan harga kisaran 700 ribuan ya. Dan di sini juga saya sudah menyiapkan untuk tempat harddisk ya. Nah, untuk harganya ini sekitar 80 ribuan ya. Kita langsung saja dulu ya, kita buka untuk paketnya ya. Ini harddisk Vigen 512 GB ya. Ini masih segel ya, kita langsung buka saja. Untuk packing ini standar ya karena menggunakan kardus. Adalah paket SSD Vigen Platinum dengan kapasitas 512 MB seharga 700 ribuan ya. Oke, langsung juga kita buka yang kedua. Ini sudah USB 3.0 ya. Ini untuk kecepatannya ini lumayan ya. Harga 80 ribuan. Nanti SSD bekasnya atau HDD bekasnya akan kita simpan. Oke, langsung saja kita dulu buka laptop Nana. Untuk cara membuka laptop dengan merek Acer A514 ini cukup mudah ya. Kita tinggal buka yang belakangnya. Caranya Nah, setelah boxnya dibuka, kita harus menggunakan alat ya untuk slot RAM juga tersedia ya SSD-nya. Nah, cara untuk melepas SSD ini, oke, kita singkirkan dulu ya. Teman-teman terlebih dahulu itu lepaskan soket baterainya agar nanti tidak terjadi.
Oke, kita lepas dulu ya yang ini. Nah, selanjutnya kita pasang kembali case-nya ya dengan menggunakan SSD ya tadi. Kita buka dulu ya. Ini masih segel semua. Mengapa saya sarankan menggunakan SSD merek VGen seperti ini? Ini biasanya untuk ketahanannya ini cukup awet ya. Berbeda dengan merek yang lain, terkadang itu mudah bermasalah ya. Setelah itu ingat pas ingat untuk memasang kembali ke baterainya. Setelah itu kita pasang kembali tutup belakangnya ya. Setelah itu kencangkan kembali wattnya.
Dan ternyata bautnya tidak cukup ya. Tadi ada yang hilang jadi kita ganti. Setelah itu kita bisa install ulang laptopnya ya. Nah, setiap kali penggantian SSD itu wajib diinstal ulang ya, karena SSD itu baru dan belum memiliki sistem operasi, sehingga setiap penggantian SSD wajib untuk dilakukan install ulang ya. Kita sudah menyiapkan USB bootable, dan untuk ini kita bisa pasang di hard disk eksternal ini. Tinggal kita pasang. Ini sudah dapat digunakan sebagai hard disk eksternal. Selanjutnya kita install ulang. Ini kita harus wajib dicas ya. Untuk masuk ke BIOS laptop seperti ini tekan F2 ya. Ini untuk bootable-nya biarkan USB ya. Nah, ini kita enter. Nah, kita tinggal menunggu proses. Nah, ingat untuk Windows itu untuk hard disk baru kita bagi dua ya. Setengahnya kita pakai sebagai sistem operasi atau OS dan setengahnya itu sebagai penyimpanannya. Namun sebenarnya tergantung dari teman-teman, bisa juga dibagi tiga. Namun biasanya saya itu membaginya dua ya. Nah, ini kita gunakan sebagai OS ya, 241. Nah, proses install Windows sedang berjalan ya. Nah, kita tinggal tunggu proses installnya selesai. Untuk install Windows ini biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Oke, dan proses instalasi sudah berjalan ya. Dan ini tinggal menunggu proses restart ya. Nah, ini juga akan memakan waktu yang agak lama ya. Dan ingat ya teman-teman, jika misal proses instalasi seperti ini, laptop itu tidak boleh mati. Jadi teman-teman pada saat install Windows itu teman-teman itu wajib untuk dicas ya. Karena jika misal terjadi mati itu akan langsung menggagalkan proses instalasi dan wajib diulangi lagi dari awal ya. Nah, ini tinggal pilih yes aja ya. Yes. Yes, kemudian skip. Ini I don't have ya. Ini tidak usah di-connect ke internet dulu ya, karena jika misal kita connect ke internet itu akan melakukan update. Continue with limit. Silahkan berikan nama PC Anda ya. Dan proses instalasi sudah selesai ya. Dan kita tinggal install aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Oke, dan untuk memunculkan ya driver yang sudah kita buat tadi di sini itu belum muncul ya. Nah, makanya tutorialnya teman-teman itu pilih ini. Kemudian manage. Kemudian disk management. Nah, di sini akan muncul ya untuk driver yang tidak ada
apanya ya ini ya untuk kodenya. Nah caranya itu klik kanan, kemudian change driver letter attach, kemudian add, kemudian pilih D, kemudian oke, dan ini akan langsung muncul ya. Di sini akan muncul. Nah kita tinggal lakukan format disk ya. Munculkan driver D, ini tinggal tunggu proses format selesai, dan ini ya nanti akan bisa digunakan sebagai penyimpanan ya. Kemudian ini mohon maaf tadi ya, ini di start aja. Kemudian oke. Ini akan berjalan proses format dan format komplit. Dan ini sudah bisa digunakan sebagai penyimpanannya. Oke. Oke, mungkin itu aja ya untuk tutorial cara ganti harddisk untuk laptop Acer A514 ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman yang kesulitan ya tentunya. Dan terakhir jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.